bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beriringan salam terlebih pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Pekanbaru, Bapak Marsefel SPDMT. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta Kepala Ketua Jurusan di SMK Negeri 6 Pekanbaru. Dan yang saya banggakan, kakak tingkat beserta teman-teman saya yang ada di SMK Negeri 6 Pekanbaru. Sebelum saya menyampaikan materi pidato saya pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada guru pembimbing saya yang mana telah memberikan saya kepercayaan untuk dapat mengikuti lomba pidato ini. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Saya di kelas 10 dari jurusan Desain Komunikasi Visual 1. Baiklah, tanpa berlama-lama, tema pidato saya adalah komitmen sekolah. Komitmen adalah suatu perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen sekolah sama juga nih, kayak gitu. Dan semua siswa yang berada di sekolah harus menaati perjanjian ini atau juga bisa kita sebut dengan komitmen sekolah. Tujuan diadakannya komitmen sekolah untuk mendidik karakter siswa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk masa depan. Nah, sekarang kita akan membahas komitmen sekolah yang ada di SMK Negeri 6 Pekanbaru. Di SMK Negeri 6 Pekanbaru ada 4 komitmen. Yang pertama itu adalah LGBT, pornografi, rokok, dan no narkoba. Nah, kita akan membahas satu-satu dari semua materi ini. 1. No LGBT. LGBT merupakan singkatan dari lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Pada tahun 1990, LGBT digunakan untuk merujuk pada kelompok homoseksual dan transgender saja. Namun sekarang, singkatan ini melingkup lebih banyak orientasi seksual dan beragam identitas gender. Lesbi merupakan ketertarikan antara wanita dengan wanita, gay merupakan ketertarikan antara lelaki dengan laki-laki, biseksual, seringnya biseksual ini hanya diartikan sebagai ketertarikan pada individu dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Padahal, definisi ini kurang tepat. Sebenarnya, biseksual ini menggambarkan ketertarikan antara setiap gender. Tidak hanya perempuan atau lelaki, tetapi juga dengan transgender, gender binary, dan non-binary. Transgender. Istilah transgender merujuk pada setiap orang yang memiliki ekspresi gender yang berbeda, yang berkaitan dengan jenis kelamin atau kode genetik saat lahir. Seseorang bisa mendefinisikan dirinya sebagai transgender terlepas apakah dia sudah melakukan operasi ganti kelamin atau terapi hormon. Apa sih dampaknya LGBT? Kurangnya pengetahuan remaja tentang bahayanya LGBT juga berdampak pada kesehatan fisik remaja, yaitu menyebabkan remaja LGBT sangat beresiko mengalami penularan dan penyebaran penyakit menular seperti sifilis, hepatitis B, gonori, chlamydia, dan HIV atau AIDS, kanker serviks, kanker mulut, dan kanker anal. Apa sih penyebab LGBT? Faktor-faktor penyebab LGBT adalah keluarga yang kurang peduli, pergaulan yang terlalu bebas, dan lingkungan yang buruk. Pengetahuan agama juga mempengaruhi terjadinya LGBT.
Nah, sekarang pastikan ya kamu bukan termasuk dalam golongan LGBT. Dan jika kamu termasuk dalam golongan LGBT, berubahlah dari sekarang untuk keluar dari zona itu. Walaupun prosesnya pasti sulit. Perbanyak ibadah dan bergaulah dengan orang-orang yang membawamu ke hal yang positif. No pornografi. Pornografi adalah konten seksual yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual. Konten pornografi dapat berupa gambar, video, teks, dan materi lainnya yang menampilkan tindakan-tindakan seksual. Pornografi bisa menjadi ancaman bagi remaja karena ada banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan dari kecanduan pornografi bisa mempengaruhi atau menyebabkan kerusakan otak hingga psikis dari pengidapnya. Nah, kalau kamu merupakan seseorang yang kecanduan pornografi, kamu harus cepat-cepat berhenti deh. Karena dampak pornografi selain merusak otak, pornografi dapat merusak masa depan. No narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang dikenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan RI adalah NABZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Tahu nggak sih kamu dampak mengkonsumsi narkoba? Yang pertama itu adalah fisik. Seseorang yang mengkonsumsi narkoba akan terganggu pernapasannya. Bisa juga menyebabkan overdosis dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Kedua adalah kesehatan mental. Narkoba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan bahkan bisa menyebabkan gila. Ketiga itu adalah kriminal. Kenapa sih seorang pecandu melakukan kriminal? Karena seorang yang candu akan susah berhenti dan akhirnya untuk mendapatkan narkoba itu lagi, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Yang dari awalnya mencuri barang yang ada di rumahnya sendiri hingga menjadi maling kelas atas. Tapi biasanya mereka tidak bertahan lama karena sistem hukum di Indonesia sekarang sudah ketat. Semua pasti terungkap pada waktunya. Apabila kamu seorang pecandu, mulai dari sekarang deh berubah. Daripada nantinya kamu ketangkep dan malah masuk penjara, mending berhenti dan fokus untuk belajar, menata masa depan, dan membahagiakan orang tua. Menjadi orang yang sukses untuk masa depan. Nah, yang terakhir nih, yaitu adalah no rokok. Mendengar rokok pasti sudah tidak asing ya, karena rokok sudah umum di masyarakat. Dan juga, kalian pasti tahu penyebab penggunaan rokok. Tapi banyak yang tidak peduli atas penyebab rokok yang bagi kesehatan. Karena kebanyakan nih ya, pelajar sekarang tuh ngerasa kalau tidak merokok, berarti dia tuh nggak ganteng. Padahal, rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Rokok merupakan olahan dari tembakau. Bahayanya rokok bagi kesehatan kita, yaitu dapat terkena penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru kronis, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut, menyebabkan stroke dan serangan jantung. Bagi pengguna rokok, cobalah berhenti pelan-pelan. Karena rokok sangat tidak baik untuk kesehatan. Dan bagi yang sudah candu banget nih, coba renungkan apabila mau tetap merokok sampai seterusnya. Pikirkan kesehatan kita untuk kedepannya dan di masa tua nanti. Baiklah, itulah pembahasan tentang komitmen yang ada di SMK Negeri 6 Pekanbaru. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang informasi yang kurang tepat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.